Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Para hadirin hadirat, secara singkat saja Kepala Rektor YAIDA dan semua perangkatnya, Forpimda dan Forfircam, para wisudawan, para wali santri dan para sponsorship yang kami hormati, bahwa syukur alhamdulillah kami sampaikan selamat kepada saudara sekalian dan saudara-saudara sekalian. Tentunya sebelumnya kita amatkan bersyukur alhamdulillah kata Allah Subhanahu wa taala atas ridho taufik hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat salam mudah-mudahan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingannya kepada kita sekalian. Para saudara sekalian, khususnya para wisudawan wisudawati, sekali lagi kami ucapkan selamat. Memang orang itu kalau sebelumnya tamat ini agak bingung bagaimana bisanya kita tamat. Sekarang kita sudah tamat dari di wisuda dan disaksikan oleh sekian ribu mata kepala. Ini kalau orang luar ini bingung apa kerjanya saya ini setelahnya wisuda dan disaksikan banyak orang. Tapi kita nggak usah bingung. Kalau lulusan pesantren, saya itu ingat ya singkat saja. Dawuhnya Bapak itu begini, almarhumnya Syafaat, wis oleh saiki sing penting belajar. Ngaji, belajar sekolah. Itu ya. Nomor loro, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Saiki yang penting belajar ngaji dan sekolah. Sekolah itu untuk pendidikan masa yang akan datang. Tentu zaman aku mondok biyen, santri iki Masya Allah. Kalau setelahnya ngasar, itu di selatannya ke asrama itu blak-bluk itu apa? Setelah saya inceng, saya tengok, Masya Allah, gila gitu. Dipecoki anak-anak santri itu melumah murep, dipecoki seperti mecoki kelopo itu. Jadi kejadukan. Karena fase pesantren zaman itu musuhnya londo karo PKI. Jadi santri itu harus jaduk. Temannya Bapak itu kalau memanjat kelapa, itu cuma diperteti begini, kelapanya mentelung. Zaman biyen. Dulu itu santri-santri ini jumpritan. Jumpritan ini ndelik. Lah iki ning ngisore kloso. Lah iki di dalamnya morong teko itu. Nah, akhirnya lah iki di selorokan santri itu. Belum kiainya. Nah, ndak konangan tuh delik di belakangnya kuping ini, cari kemana-kemana, ndak ketemu, itu Bapak ndongeng mereka. Nah setelahnya itu, sekarang lain, sekarang adalah pendidikan yang akan datang. Yang akan datang ini akan lain, seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, ada nanti peralihan dari YAIDA dan menjadi PUIMSA. Ini akan beberapa cabang keilmuan. Terus ada politeknik. Nah, ini menunjukkan tantangan kepada tahun-tahun yang akan datang. Saya ingat pada Pak Mendikbud yang dulu, Pak Nasir. Pak Profesor Nasir itu cerita kepada saya. Di dalam itu di jagongan bahasa Jawa itu, bahasa Jawa. Intinya begini. Kula siyen nggih, etok-etoke nate mondok, Gus. Loh, nah, pernah mondok Pak Nasir? Iya. Kula siyen iku mondok teng Lasem, teng Sarang. Teng Sarang, teng Lasem. Gini Mbah Mun itu.
Nah, teng Lasem waktu teng Lasem niku kadang Rembang. Kula ngaji mriti, Alfiyah, Sorop seperti tadi itu yang disampaikan Pak Direktur. Nah, kula saya dulu juga hafal Alfiyah itu. Alfiyah hafal. Saya dulu hafal mriti, hafal saya. Anak-anak itu cuma sekolah diniyah, sore diniyah, pagi diniyah, sore diniyah, malam diniyah. Saya pagi itu sekolah SMA, gitu ceritanya. Terus melanjutkan, tapi sudah hafal Alfiyah, sudah hafal mriti. Juga terus beliau itu melanjut. Nah, berangkat dari situlah dia akhirnya jadi menteri, Mendikbud yang hafal Alfiyah, lomba Fathul Qorib, Madhul Mu'in, pasti saya menang lomba nomor 1. Gitu Pak Nasir itu, kan hebat. Nah, sekarang alhamdulillah hal-hal itu semua sudah dimulai oleh santri Blok Agung. Seperti jenengan-jenengan itu. Tahun 2002-2001, anak perempuan dan anak laki ada yang jadi polisi. Ada kan? Yang putri itu hafidhoh, jadi polisi. Terus yang putra juga jadi polisi. Nah, ini berarti sudah dimulai oleh lembaga yayasan pondok pesantren Blok Agung. Sambil menunggu Pak Mahfud, ini sudah sampai Karangdoro ini. Sudah sampai mana? Baloan, utaranya pom bensin ini. Ini sudah dimulai. Termasuk dimulai yang sekarang Kapolres Banjarnegara, sekarang dipindah di Banyumas, sebentar lagi Kapolres lagi, itu juga alumni sini. Alumni Khulusun aja. Kalau mandi jelek-jelekan yang itu pemandian Belembangetan itu. Sekarang jadi Kapolres. Coba, itu kan luar biasa. Nah, dari situlah mudah-mudahan. Cuma pesannya Bapak begini, saya singkat saja. Sing penting ngaji yo. Ngaji. Soal ilmu sing liya iki ya belajar. Tapi ngaji ki aja kok tinggal nih. Ini anak pondok gitu. Kalau nanti ini orang itu ngaji, besok akhirnya jadi rojo. Besok akhirnya jadi ratu. Kenapa? Nah, terbukti waktu saya ke Jakarta itu main-main Jakarta di Asidikiyah itu ketemu dengan 2 dosen. Dosennya satu dosen UI, dosen yang satunya dosen kalau sini ada dosen apa itu gantinya IKIP itu UJ itu Universitas Jakarta itu apa universitas bukan UIN, UIJ Universitas Jakarta gantinya IKIP itu loh. UNJ ya. UNJ. Itu bilang begini kepada saya. Itu bukan katanya, kepada bilang saya, Pak Gus, kenapa ya alumni santri itu enggak ada yang nganggur. Nah ini, itu yang cerita beliau pada saya. Enggak ada yang nganggur, kelihatannya nganggur. Tapi kesana enggak ada. Ada yang jadi mudin, ada yang jadi KUA, ada yang jadi kiai, ustadz, ada imam tahlil, manaqib dan seterusnya. Paling-paling kalau santri-santri itu ke jalan-jalan itu cuma bawa map dan mohon permohonan, bantuan. Itu alhamdulillah yang dimintai bantuan itu alhamdulillah. Kenapa? Daripada saya mengantarkan ke Blok Agung, nah inilah ada santri yang membawa map minta sokongan. Tapi kalau siswa-siswa saya kemana-mana tuh cari lamaran kerja, gitu loh. Lamaran kerja, ada lowongan kerja apa enggak dong? Makanya santri itu, ya itu. Katanya Bapak, pokoknya arek gelem ngaji, soal sekolah engko di anak waktune to iya sekolah dan lain sebagainya, itu kalau laki jadi raja, kalau perempuan jadi ratu. Minimal di rumah jadi ibu rumah tangga. Kan ibu rumah tangga itu sangat mulia. Al-ummu madrasatul ula. Apa artinya? Ibu itu adalah guru yang paling utama. Kalau gurunya ini dokter agamanya, nah insya Allah. Kalau ibunya ini teman, ini insya Allah. Ini sudah datang, sudah rawuh. Nah, itu yang dipesankan oleh Bapak. Makanya semenjak masa Semelang yang jadi ibu-ibu, mbak-mbak jadi sarjana, tidak punya pekerjaan. Di rumah ngimami tahlil, ngimami yasin, itu sangat berharga. Pondasi itu sangat berharga. Gusti Allah anak itu Bapak itu terusannya. Gusti Allah ki ngowe cangkem ki ya wis ngrezekeni lho. Coba arek cilik ibu-ibu itu.
hamil. Sebelumnya hamil sampean kan tidak punya air susu, iya kan? Mbok diplototi dinjok-joki gak betul susune. Tanya Gus Menit, iya nih? Iya. Sampean diplototi dinjok-joki tidak keluar air susunya. Tapi begitu hamil, tek itu langsung membesar. Begitu lahir langsung ada isinya. Kok belum ada isinya? Makan marning. Isinya air susunya terus hancur. Nah, itu bayi yang belum bisa suara, punya akal dan seterusnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu loh. Jadi soal pekerjaan. Sekarang ini di kota. Ini yang terakhir nih ya. Ada anak alumni sini Aliyah. Dulu belum ada kuliah. Jadi tentara di Bekasi. Akhirnya konangan singkatnya. Konangan kalau ini dari pondok pesantren. Nah, soalnya kalau bar sholat kok wiritannya rada metekur gitu. Nah, kadang terus Quran, ada metekur. Konangan intinya konangan kalau dari pesantren. Sama dari pesantren, Pak. Ya, insya Allah kita aja. Akhirnya kon ngimami. Ya masa saya di pondok. Terus akhirnya suruh khutbah ya bisa. Teman-teman aliyah padahal itu. Terus suatu ketika suruh tahlilan di kanan kirinya masjid itu. Setelah tahlilan suruh ngijabi manten, suruh ngisi kultum. Nah, dari situlah akhirnya sahur manuk itu akhirnya diundang mulut. Ngetekne omah, ngebangi rumah, ya boyongan nyemplong rumah, nah, dan seterusnya. Akhirnya waktunya penuh. Terus waktu kesini saya tanya, Kang, sampean kan jadi ini begini. Nggih Pak Gus, nggih Pak Yai gitu. Lah, saiki tak tekok, bayaramu karo mubeng akeh endi. Ngene lho. Nggih, insyaallah. Kali guyu namanya santri. Kayak santri yang papakan di situ kan untuk jeganggi gitu kan. Tadi saya lihat itu. Ada agak repot tadi. Saya tahu Pak cuma segak ngawai ngono. Tahu kalau Pak diganggu gitu. Nah, tapi biarlah sambil lihat anak-anak. Nah, akhirnya saya tanya, hasilnya sampean dengan bayaranmu ya kendi. Dengan tertawa tunduk itu. Insya Allah banyak saya undangan itu. Lelenya itu anak aliyah itu. Apalagi anak sarjana. Di kota-kota besar, sarjana umum dengan sarjana atau bahkan tidak sarjana dengan imam tahlil, itu larisan imam tahlil. Soalnya ambeng ini tidak bisa dikeprok dengan insinyur. Ambeng berkat ini tidak bisa dipotong dengan pisau. Bisanya dipotong harus afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelahnya selesai tahlilnya potong pakai entong del. Kan yang imami orang yang bisa tahlil. Ya, yang bisa tahlil adalah sampean-sampean itu. Nah, begitulah. Jadi anak pondok itu soal ekonomi insya Allah enggak ada. Dulu saya ingat zaman Bapak itu ya. Bapak itu kan jurkam KB dulu. Jurkam KB itu zaman tahun 70 80 KB yang doyak-oyak itu dulu. Enggak mau KB. Gimana kalau KB-nya KB perempuan yang meriksa maksang spiral dan sebagainya laki itu kan bagaimana itu? Bapak itu yang jadi jurkam, akhirnya orang-orang mau. Jurkam KB sama petugas Banyuwangi dan kecamatan di Pangloh begini. Hei, jenengan jurkam KB tapi anak jenengan kathah itu sepundi kayak gitu. Nah, bene to, akeh. Bapak itu jawabnya. Ya, KB ku dhewe gimana sendiri? KB tak kabeh nih. Jadi makanya anaknya Bapak ini banyak. Saya ini 16 sama Gus Munib ini. Gus Kholik itu 14. Tinggal 10. Yang anak Prina itu 10. Jadi yang 4 itu wafat. Nah, terus yang ibu nomor 2 ini ada 6. Jadi jumlahnya anaknya Bapak itu 16. Semua jadi seperti itu. Makanya pondok pesantren ini dengan banyaknya anaknya Bapak seperti ini bisa seperti inilah. Dungone panjenengan semua dan sekali lagi pondok pesantren ini bisa menjadi pondok pesantren yang barokah. Dan kami ucapkan selamat, tadi ada yang di S3, doktor, beasiswa kemana-mana, ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pondok itu sebagai pasar supermarket ilmu.
Nah saya juga minta doa restu. Ini mudah-mudahan anak saya ini yang kelima ini juga mendapatkan beasiswa di 3 fakultas suruh milih. Di UI, UGM, dan di ITS. Yang satunya tadi disampaikan dokter, memang dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.